atosom daripada tes DNA-nya ada. Terus kemudian dari mitokondria, yang garis mitokondria itu kromosom XX dari binti ibu sampai ke Siti Hawa itu ditemukan jalurnya ke Thailand. Nah, dari big Y-DNA yang kita uji, ini kita riset. Lembaga kami, lembaga peneliti dan pengkaji silsilah Wali Songo sekarang itu sudah akhir risetnya. Karena versi manuskrip, dokter ya, versi manuskrip macam-macam. Babak Tanah Jawa mengatakan Sunan Kudus itu ke Jumatul Kubro, sementara Serat Madura tidak ada. Surat Madura tidak. Bahkan Samsul Dhahirah yang terakhir mengatakan bahwa Wali Songo adalah min Azmadhan Dzurriyyah Sayyid Abdul Malik Ba'alawi, kan seperti itu. Nah, ternyata di serat di manuskrip Madura yang 2 peti itu tidak pernah menyebut Hadramawt. Tidak ada Hadramawt. Jadi Islamisasi Nusantara menurut manuskrip Madura bukan dari Yaman, bukan dari Hadramawt, tapi dari Kedah, dari Malaysia, ya. Dari Malaysia itu dari Kamboja, dari Kamboja itu dari Tiongkok, Tiongkok itu dari Asia Selatan, baru Persia, baru Arab Saudi. Jadi suatu mata rantai dakwah yang sangat panjang. Makanya kita toleran, ya kan? Kita tidak anarkis, kita mengahlkan siapa saja, toleran. Karena tidak langsung gerusak-gerusuk takbir, bukan langsung seperti itu. Kita damai. Nah, ada misalkan monggo siapa, misalkan di Malaysia ada yang cocok, menarik siap gitu. Saya juga siap. Multikultural. Mungkin kami para asarifah kami, mungkin ibunya kami mungkin ada yang cocok, monggo kita titian muhibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada. Jumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunia Akhirat. Sak bejo-bejo wong lali isih bejo, wong kang eling lan waspada dan tetap menghindari harga mati. Kita semua sudah menyaksikan cuplikan video bersama Kiai Ilzamuddin. Beliau dengan jelas dan tegas menjelaskan kepada kita semua bahwa nasab Wali Songo ini berbeda dengan nasab dari Bani Pa'alwi. Dan dari segi riwayat, ya, dari segi nasab, riwayat, dan segi genetika, ini beda. Makanya kalau ada orang yang memaksakan pendapatnya, mengatakan bahwa Wali Songo ini nasabnya nyambung kepada Pa'alwi, ini adalah dusta. Tidak bersumber, baik dari sumber riwayat maupun sumber genetika DNA. Jelas. Dan beliau Kiai Ilzamuddin ini termasuk dzurriyyah Wali Songo. Jadi yang membedakan antara dzurriyyah Wali Songo dan Bani Pa'alwi di sini. Kalau Wali Songo ini tidak pernah ngaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, tidak pernah. Mereka diam, mereka menutupi dan tidak mempubliskan bahwa beliau adalah keturunan Nabi. Tapi berbeda dengan Bani Pa'alwi. Kalau Bani Pa'alwi ini semua orang disuruh untuk mempercayainya. Bahwa di dalam tubuhnya ada darah suci, darah baginda Rasulullah SAW. Nah, ini jelas. Jadi barang siapa yang di situ itu mengaku-ngaku cucu Nabi, sebenarnya bukan cucu Nabi yang asli. Sebagaimana ada hadis yang mengatakan baginda Rasulullah SAW bersabda, "Mangkola inni alimun fa innahu jahilun." Barang siapa yang berkata aku orang pintar, maka sesungguhnya orang tersebut adalah orang bodoh. Jadi jelas, kalau hari ini teori ini masih relevan kalau diterapkan hari ini ila yaumil qiyamah, ini sabda Nabi.
Ya sama, pada saat ada orang yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi, maka sebenarnya itu bukan cucu Nabi. Justru cucu Nabi, dzurriyyah Nabi yang asli ini adalah mereka yang menutupinya. Karena alasan menutupinya itu bukan kitmanul haq, bukan menyembunyikan sesuatu yang benar, tidak. Karena menjaga, mbok sampai terperosok kepada tafakhur atau takabur, mengandalkan nasab. Kita semua tentunya tidak asing lagi dengan fakta bahwa Habib ini ada semacam gengsi pada saat penyematan dirinya, terus diakui banyak orang bahwa dirinya adalah dzurriyyah Rasul, mereka akan jaga image, jaga gengsi. Ngaji dengan Kiai Pribumi tidak mau, kan gitu toh. Nah ini kan masalah. Makanya kebanyakan Habib itu ngaji kitabnya, mohon maaf, ya berantakan, amburadul. Wong sekelas HBS saja, katanya itu pengasuh pondok pesantren Tajul Alawin. Masa ngaji kitabnya itu dibalik dari kiri ke kanan? Seharusnya dari kanan toh, terus ke kiri kan gitu toh. Enggak, itu dibalik. Seperti contoh Doroba Zaidun Amron. Nah bacanya bukan Doroba Zaidun Amron, tapi Ngamron Zaidun Doroba. Nah ini artinya kan kebulak dan kebalik. Dari segi bacanya sudah kelihatan. Doroba ini artinya mukul, Zaid, Ngamron ke Umar. Nah ini kan kebulak kebalik. Umar, Zaid, mukul. Aduh, pusing kan? Pusing. Nah ini fakta. Jadi mereka-mereka yang hari ini masif sekali atau intens sekali mengaku bahwa dia adalah keturunan Nabi, sebenarnya dari hadis mangkola ini alimun fa innahu jahilun, ini jelas dipertanyakan. Makanya dalam segi apapun ya, ini berbeda memang. Ada tanakut, ada sesuatu yang bertentangan. Makanya Kiai Ilzamuddin menegaskan bahwa jalur Wali Songo ini berbeda dengan jalurnya Bani Ba'alwi. Jadi kalau ada Wali Songo yang di situ nasabnya terhubung dengan Sayyid Ubaidillah, Sohib Mirbat, dan seterusnya, Alik Kholikosam, nah itu, terus Fakih Muqaddam, berarti itu sengaja dicantolkan, dirubah silsilah nasabnya. Ini kan kurang ajar sekali. Ini loh. Dan ini pesan buat kita semua untuk berhati-hati. Mari kita jaga nasab para leluhur kita dari tangan-tangan jahil mereka. Karena mereka itu banyak sekali mencantolkan nasab klan Bani Ba'alwi ke silsilah para Wali Songo. Dan ini bukan terjadi satu atau dua kali. Pada saat mereka itu menguasai tempat itu, maka seluruh tempat itu akan dianulir untuk menjadi hak milik mereka. Termasuk nasab Wali Songo ini pasti akan dirubah, direshuffle, terus dicantolkan nasab-nasab Ba'alwi. Ini kan kengerian, merubah sejarah, merubah nasab. Ngeri kan? Ini pembodohan, ini dusta yang harus kita luruskan, yang harus kita jelaskan kepada semuanya, biar semuanya itu paham bahwa mereka bukan orang baik. Mereka tukang membelak-belokkan nasab, mereka tukang mencantolkan nasab, terus bikin orang-orang itu bingung. Coba kalau mereka tidak kebanyakan tingkah, kami akan diam. Tapi hari ini semuanya sudah terlanjur basah, semuanya sudah dibuka, tabir kedustaan mereka sudah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai detik ini kami tetap semangat untuk menyuarakan bahwa ini loh kebenaran yang harus betul-betul kita publiskan, harus betul-betul kita berikan edukasi kepada seluruh saudara-saudara kami sebangsa setanah air. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.